Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'adu teman-teman di rumah Quran, rumah Bunda Mulia, rumah Quran Bunda Mulia, di rumahnya Pak Anwar. Alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa dalam rangka meneruskan aktivitas kegiatan kita, yaitu tadabbur Al-Quran. Maka orang yang dia telah mengetahui bahwasanya malaikat yang mulia yang pernah ada sekarang ini adalah malaikat Jibril, karena membawa Al-Quran. Tentunya dari Allah, zat yang paling mulia. Kemudian berikutnya manusia termulia yang pernah menginjakan kaki di muka bumi ini adalah manusia, umat Allah dari kalangan manusia yang Allah utus menjadi nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mulia karena Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad mulia karena membawa Al-Quran. Di mana Al-Quran turun, itulah yang menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan orang yang mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itulah yang akan menjadi orang yang mulia. Begitu pula sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, baik mengkajinya, menghafalnya, tentu akan menjadi manusia yang tidak dimuliakan Allah, menjadi manusia yang hina. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sudah kami tuliskan, insya Allah sebagai pembukaan majelis tadabbur kita ini, kita akan membahas ayat 90 di surat An-Nahl. Kemudian selanjutnya surat Az-Zumar ayat 22. Yang terakhir surat Al-Maidah ayat 16. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat inti yang menjadi pedoman hidup bagi kita kaum muslimin khususnya, kita akan mulai dulu sebagai mukaddimah. Saya ingin sedikit mengingatkan terhadap diri pribadi terkait dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dikatakan induknya daripada Al-Quran. Allah mulai dengan Bismillah. Ba di sini adalah ba permohonan, sehingga di ayat pertama di dalam surat Al-Alaq pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga seseorang ketika memulai dengan nama Allah yang telah menciptakan kita, tentu urusannya pasti akan dimudahkan. Seperti doa Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa al-ajiz, rasa lemah. Nah, orang ketika ingin sukses, dia itu harus menghilangkan rasa sifat lemahnya itu. Lemah itu berarti dia tidak memiliki keinginan azam wal kasal, dan dia tidak menginginkan iradah, untuk keinginan untuk dapat bisa berubah. Sehingga sebagai contoh, orang dia ingin sukses misalnya di bidang dakwah, atau dia ingin sukses menjadi dai. Dai kan tidak hanya harus menjadi ustadz. Semua kita orang yang beriman adalah dai ilallah. Orang ketika ingin sukses menjadi dai, dia harus meninggalkan sifat al-ajiz, lemah. Dia harus memiliki azam, keinginan, niat yang kokoh, dan ia wujudkan dengan merealisasikannya dengan gerak, taharruk, fa'inna fil harakah barakah. Karena orang yang malas itu dia nggak ada keniatan, kemudian dia pula tidak ada iradah untuk bergerak. Maka kita ini seorang muslim harusnya selalu memiliki niat yang baik dan merealisasikannya. Jangan sampai kita malas. Orang yang malas itu adamul istito'ah, dia tidak bisa berusaha sekuat mungkin untuk
untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ia harapkan. Terkadang hanya niat-niat tok, ya, tapi dia juga masih malas, tidak melaksanakan apa yang ia niatkan. Nah, ini surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Setelah Allah menyebutkan, memperkenalkan tentang ketuhanannya, Ar-Rahmanir Rahim, sifat pertama adalah Allah ini zat yang Ar-Rahmanir Rahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang di muka bumi ini, niscaya Allah pasti akan berikan kasih sayang kepadamu. Oleh karena itu, manusia-manusia yang kejam, manusia-manusia yang tidak memiliki peri kemanusiaan, yang membunuh, yang berbuat zalim, itu adalah hakikatnya manusia yang dia tidak paham agama. Paham pun berarti dia tidak mau mengamalkan apa yang menjadi sifat ketuhanan Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin menjelaskan tafsir alhamdulillah dan ihdinas shiratal mustaqim. Alhamdulillah, Allah dalam surat Al-Fatihah, induknya Al-Fatihah, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka kita ini kapan sih mengucapkan syukur? Apakah hanya ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan jodoh atau mendapatkan anak dan yang semisalnya daripada kenikmatan dunia? Ataukah kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan? Nah, rupanya Nabi kita alaihi salatu wasallam menyontohkan seorang mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, setiap keadaannya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat yang sesuai dengan keinginannya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Nah, sehingga para ulama pun membuat kaidah, ataullahi ataun, pemberian Allah itu adalah karunia terbesar. Wa manullahi ataun, dan pencegahan Allah tidak memberi ini merupakan karunia terbesar pula. Tidak setiap kita yang berdoa agar kita dijadikan kaya, agar kita selalu sehat, agar kita mendapatkan keinginan-keinginan yang menyenangkan. Tidak setiap kita dikabulkan hajatnya. Maka sebagai contoh, ketika anak saya meminta dibelikan es krim, meminta uang dibelikan es krim, ya saya berikan. Ini sebuah pemberian. Akan tapi di suatu ketika anak saya sakit, ketika anak saya radang tenggorokan, pilek, batuk, meriang, nah, pencegahan saya terhadap anak saya tidak memberikan uang untuk beli es krim, itu merupakan sebuah pemberian. Sehingga syukur itu di saat kita mendapatkan nikmat maupun di saat kita tidak mendapatkan nikmat. Ataullahi ataun, pemberian Allah kepada seorang hamba itu anugerah terbesar, dan tidak memberinya Allah itu merupakan anugerah terbesar pula. Dan kata para ulama, inti dari surat Al-Fatihah adalah ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, sehingga ketika seseorang profesinya sebagai polisi, berarti dia, ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Polisi, dia menunaikan hak-haknya, dia tidak zalim. Begitu pula presiden, gubernur, menteri, wali kota, ketika ia mengatakan inti daripada surat Al-Fatihah ini, ya Allah, ihdina, ya Allah, berikanlah kami as-sirat, jalan yang lurus, maka ia akan terbimbing jadi polisi yang amanah, jadi pemimpin yang amanah. Begitu pula seorang murid, seorang dai, ya Allah, kami inilah dai. Sampai para ulama pun yang makomnya sudah tertinggi, dia tidak boleh meninggalkan ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, kami ini seorang dai, kami ini butuh bimbingan-Mu, bimbinglah kami ya Allah, agar selalu menjalankan amanah, istiqamah hingga akhir hayat kami. Dan selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu Allah menerangkan hakikat manusia yang jumlahnya ada 3. Orang yang diberikan nikmat itu adalah orang yang paling beruntung
Kemudian ada orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ini orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan yang terakhir orang yang tersesat, dia hidup di muka bumi ini tidak berdasarkan bimbingan tuntunan Allah. Akhirnya manusia di dunia ini ada 3. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama surat Al-Fatihah, kemudian ayat atau surat terakhir di dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nas. Apa kolerasinya? Maka dari jumlah Al-Qur'an yang 114 ini dengan berbagai macam redaksi ayat, surat sampai 114 ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kesimpulannya sehingga kita buat diagram itu Allah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya Al-Fatihah sebagai induk daripada Al-Quran, kemudian Allah turunkan surat An-Nas, An-Nas manusia. Nah, intinya berarti dari isi kandungan Al-Quran adalah bagaimana manusia ini selamat dari min syarril waswasil khannas, selamat dari godaan manusia dan jin. Itu intinya. Intinya bagaimana kita hidup di dunia ini dari tuntunan bimbingan Al-Quran ini agar kita selamat daripada apa? Daripada fitnah dunia yang selalu menggoda, baik setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Maka jamaah tadabbur yang kami muliakan kepada Allah, dengan ini ketika kita selamat dari godaan-godaan di dunia ini, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Sesungguhnya bagaimanapun kebahagiaan kita di dunia ini, seberapa besar harta kita yang kita miliki, ketika kita jauh dari ridha Allah, kita gagal. Kita gagal menempuh kehidupan baik kesuksesan yang jangka panjang maupun jangka pendek ketika kita tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kesimpulan daripada isi Al-Qur'an. Kita akan bahas surat yang akan kita baca pertama surat An-Nahl ayat 90. Sering khatib sampaikan surat ini. Allah sebutkan Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah sebutkan sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Adil di sini berarti kita harus mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Ini akar kebaikan. Kemudian adil juga kita berbuat adil kepada sesama manusia. Kita berakhlak kepadanya, menjaga hubungan baik kepada manusia. Kemudian adil pula kepada siapa? Kepada diri sendiri. Terhadap diri sendiri kita harus adil. Diri kita punya hak, ada hak untuk kita beristirahat, ada hak untuk kita makan, ada hak kita untuk kita bersenang-senang, hiburan dengan keluarga kita yang halal-halal yang dibolehkan. Nah, itu terkait keadilan. Kemudian setelah Allah perintahkan untuk kita berbuat adil wal ihsan, ya'murukum bil adli wal ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Tidak ada pengecualian, kita harus berbuat baik kepada segala sesuatu. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah itu pasti ada balasannya. Begitu banyak efek kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, begitu pula efek buruk daripada kemaksiatan kita lakukan lebih daripada 100 dampak negatifnya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dan jangan lupa engkau harus berbuat baik kepada sanak familimu. Jangan kita membuat
membuat ketika kita bermuamalah kepada orang-orang masyarakat selain famili kita, nama kita terdengar dermawan, baik sekali, sopan santun, akan tapi kepada keluarga, kepada istrinya kejam, ini waliyadzubillah. Ini bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah perintahkan 3 kebaikan, Allah juga melarang 3 keburukan. Dan ayat ini menjadi kata Ibnu Mas'ud, ayat ini di antara ayat terbaik di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nahl ayat 90 ini. Allah melarang kita berbuat wa yanha 'anil fahsya, perbuatan fahsya. Dan perbuatan fahsya ini, perbuatan kotor ini kebanyakan terkait dengan syahwat perut, syahwat kemaluan. Kemudian wal munkar, setiap kemungkaran yang menurut akal kita buruk, dipandang akal kita buruk, sudah jelas dipandang oleh syariat, dipandang sang khaliq pasti buruk. Dari segi kesehatan misalnya, seseorang ketika dia terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis, itu dapat memberikan dampak keburukan kepadanya. Nah, sesuai dengan syariat pula itu sebuah keburukan. Kemudian wal bagi juga artinya kezaliman. Sesungguhnya seorang pemimpin ketika ia dapat berlaku adil terhadap yang dipimpin, baginya surga, jaminannya surga. Dan sebaliknya ketika seorang pemimpin dia berbuat zalim kepada rakyatnya yang dampaknya menyeluruh, maka ancamannya neraka waliyadzubillah. Nah, ayat ini kita terangkan secara simpel. Nanti video ini akan kita share, tentunya mudah-mudahan videonya tidak terlalu melebar ya, sehingga kita dapat mengringkas dan kita memahaminya dengan baik. Kemudian yang kedua, ini menurut Ibnu Mas'ud, An-Nahl 90 ayat 90 ini termasuk ayat yang terbaik karena mencakup berbagai macam kebaikan di dalamnya. Ketika kita membuka tafsir, sungguh sangat luar biasa, bisa kita kaji secara mendalam dan manfaatnya banyak sekali. Kemudian ayat selanjutnya di dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar ayat ke-22 nih. Di sini Allah sebutkan afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Imam Ghazali, ayat Az-Zumar ayat ke-22 ini termasuk ayat terbaik karena di dalamnya afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah atau sesungguhnya Allah ketika telah menganugerahkan kepada seorang hamba untuk mendapatkan hidayah Islam, hatinya ini lapang untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, sesungguhnya dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar, Islam ini nikmat yang sangat berharga bagi kita. Bergembiralah orang yang masuk Islam. Jangan sampai kita bersedih, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau merasa hina. Kita ini sesungguhnya umat yang tinggi, yang dimuliakan jika kita benar keimanannya. Selagi diri kita imannya utuh, kemudian aminan fi sirri wa indahu qutu yauma idin, selagi iman kita utuh, kita punya makan pada waktu itu, pada hari itu, maka sungguhnya fa'ana mahizat dunya bihadafihi. Man kana aminan fi sirri mu'afan fi jasadi, iman kita utuh, jasad kita sehat, kita memiliki rezeki pada waktu hari itu untuk makan, sesungguhnya
dunia ini seluruhnya perbendaharaannya menjadi milik kita. Maka qul bi fadlillah, katakanlah dengan rahmat dari Allah. Qul bi fadlillah wa rahmatihi, katakanlah dengan Islam dan dengan Al-Qur'an ini yang kita pelajari ini, fal yafrahu, kita bergembira karena Al-Qur'an ini lebih baik, khairum mimma yajma'u, lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan ini. Surat Az-Zumar ini Imam Ghazali sampai mengatakan ayat terbaik dalam Al-Quran karena di dalamnya tercakup Islam, tercakup hidayah Islam. Fahuwa ala nurin min rabbih. Kemudian fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakalah, binasalah orang yang hatinya keras tidak mau mengingat Allah, yang ia ingat perempuan, yang ia ingat majlis duduk-duduk dengan kawannya, yang ia ingat fulus, yang ia ingat jalan-jalan, kulineran. Ini selain Allah semua ini. Dan celaka orang yang hatinya keras disibukkan dengan dunia ini. Ada sebuah kaidah, Habibie, itu loh banyak mainan, jangan berisik ya. Ada sebuah kaidah, seseorang yang hatinya tidak untuk mengingat Allah, ya sebentar lagi, maka Allah akan palingkan hatinya kepada selain Allah. Sebagai contoh, ketika seseorang hatinya tidak tertuju kepada Allah, maka Allah akan palingkan hatinya kepada hal-hal yang hina, hal-hal yang remeh. Sebagai contoh, nopo, banyak orang yang terlalaikan dengan hobinya, hobi memodifikasi motor, motornya sudah bagus, dirubah lagi, diracek lagi, diganti lagi onderdilnya. Terus dia tidak akan habis seperti ini. Karena apa? Hatinya tidak tertuju kepada Allah. Hobi macam-macam. Hobi pelihara burung juga demikian. Hobi mengumpulkan sepeda antik sampai beribu-ribu, rumahnya penuh dengan barang-barang yang seperti itu tuh rongsok semua. Padahal hidup kita ini hanya sebentar, umur tidak ada yang tahu, rugi amat. Hidup yang sebentar ini kita habiskan dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Alasannya antik dan yang semisalnya. Nah ini karena hatinya tidak tertuju kepada Allah, sehingga Allah palingkan hatinya kepada selain Allah, dan itu semua penyakit. Dan Imam Al-Ghazali, beliau mendapatkan taufik dari Allah ketika Imam Al-Ghazali menguasai filsafat. Beliau menjadi profesor sampai rektor di Universitas An-Nizami di Baghdad. Akan tapi Imam Ghazali kedudukannya rektor itu tinggalkan sama Imam Ghazali karena filsafat ini mengedepankan akal, tidak mengedepankan wahyu dari Allah. Imam Ghazali tinggalkan ilmu filsafat tersebut. Imam Ghazali belajar Islam melanglang buana sampai 11 tahun lebih dia belajar Islam, mengarang kitab yang namanya Al-Ihya Ulumuddin. Al-Ihya Ulumuddin. Dan ilmu filsafat ini tidak semuanya memang terlarang. Ilmu filsafat tasawuf ini ada tasawuf yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita memanage hati kita agar hati kita tidak kering, hati kita tenang, hati kita bersih. Yaitu yang pertama dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Inilah inti manajemen qalbu. Sekelakalah qalbumu yang kering daripada mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu pada kesesatan yang nyata. Bagaimana tidak sesat? Yang ia ingat hanya adalah dunia dan dunia. Yang ia ingat mobilnya, yang ia ingat bagaimana ia bisa meningkat kehidupan dunianya. Maka itulah orang-orang yang tersesat, yang keras hatinya. Maka yang terakhir, duduk dulu sebentar. Yang terakhir di ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ke-16. Allah sebutkan, sebelumnya Allah katakan qad ja'atkum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah ada
Allah telah menurunkan, sungguhnya telah datang kepada manusia cahaya dan kitab yang nyata kebenarannya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Surat Al-Maidah ayat 6. Sesungguhnya Allah yahdi bihillah. Allah ini memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an ini. Man ittaba'a, bagi siapa yang mengikuti keridhaan Allah. Yang mengikuti keridhaan Allah. Orang yang mengikuti keridhaan Allah ini berarti ia jadikan dunia hanya secukupnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan di dunia ini semuanya fana. Semuanya fana, tidak ada yang kekal abadi. Kekuatan, ketamanan kita, jabatan, profesi kita semuanya fana, tidak ada yang kekal abadi. Wa yabqa, yang akan kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka orang yang dia diberikan petunjuk, yahdi bihillah, yang Allah berikan tunjuk dengan Al-Qur'an ini, orang yang mengikuti keridhaan Allah. Wa yahdihim man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ia pasti akan memperoleh jalan-jalan keselamatan. Oleh karena itu ada sebuah kisah yang masya Allah bikin kita bahagia juga, dan orang terkadang tidak ngeh. Biasa setiap Idul Fitri, santri-santri yang gontor, mereka yang ingat dengan ustadznya, mereka menyambung hubungan silaturahim. Nah, ini santri gontor berziarah kepada Kiai Zarkasi. Berziarah mereka ke Kiai Zarkasi. Kemudian biasa Kiai bertanya, antum sekarang kerjaan di mana? Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah diplomat. Yang lain alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah sukses, saya sudah usahanya miliaran penghasilannya. Apa kata Kiai Zarkasi? Itu belum apa-apa, kecil, tidak ada artinya bagi gontor. Kamu memiliki bisnis usaha yang miliarder, pulanglah kamu mengajarkan Al-Quran, justru dengan itu yang membuat kami bahagia. Itulah yang berarti bagi gontor. Nah sekarang ketika kita harta yang banyak, tapi kita terlalaikan dari mengingat Allah, kita tidak mau mengajarkan kebaikan yang sudah kita dapatkan, sungguh itu sangat merugi. Maka ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan ini, sudah kita menyebarkan ilmu amal jariah. Dari situ bisa mencetak waladun soleh, tidak luar biasa. Dan sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba ini di dunia, ketika ia meninggal akan tetapi pahalanya terus mengalir. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan, terakhir semenit lagi. Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba ada 7 amalan yang seorang hamba akan mendapati amalannya terus mengalir. Fahuwa fi qabrihi ba'da wafatihi, ketika ia dalam kuburan, setelah ia wafat amalannya terus mengalir. Yang pertama apa? Yang pertama adalah alama ilman, dia mengajarkan ilmu. Amalannya terus mengalir. Amalan terus mengalir. Wa innal malaikat ini terus memberikan ampun atau memintakan ampun kepada siapa? Limu'alimil khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka jangan sampai kita meninggalkan kebaikan ini, kita ajarkan kebaikan yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, karena suatu hal yang terakhir adalah aubana masjidan, atau orang yang membangun tempat ibadah, masjid, majelis taklim, berkontribusi hidupnya untuk memakmurkan masjid, hidupnya untuk memikirkan dakwah, hidupnya untuk memikirkan kemaslahatan umat. Sungguh ini adalah orang yang bahagia di dunia ini, karena pahalanya akan terus mengalir. Apa kita tidak bahagia? Tidak hanya dosa yang kita ampuni, akan tapi pahala yang terus kita dapatkan. Terkadang kita tidak tahu di kehidupan dunia ini, kita banyak ghibahnya, belum bisa menjaga omongan kita. Dengan itulah Allah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam.
dengan kita berpegang teguh selalu mentadaburi Al-Quran ini, Allah berikan hidayah kepada kita dan kita memperoleh jalan-jalan keselamatan. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang berkah kepada kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.